untuk besok kami akan briefing nanti malam. Untuk hari ini sudah briefing kemarin malam. Nah, saya kerjanya sistematis. Nah, untuk besok kami akan hadir untuk pemeriksaan Hotman. Persoalannya Hotman sudah pulang nggak dari Singapura? Karena kan ada di situ dia buat caption bahwa lever hatinya itu bernanah. Sampai dia kutip beberapa penjelasan kedokteran. Ya kalau saya kan anak saya, istri saya kan orang kesehatan. Jadi saya kira Hotman butuh istirahat menurut saya. Tapi kalau dia merasa sudah sehat, ya kita tunggu saja besok. Karena ditunda atau tidak besok dia di pengadilan. Tapi yang pasti kami besok jam 9 sudah ada di sana, jam 10 kami lakukan persidangan dan kita akan lanjut pada pertanyaan-pertanyaan. Yang mudah-mudahan besok Hotman sehat, rekan kita ini, dan jangan besok ketika kami tanya menjadi masalah baru kurang sehat, kira-kira begitu. Jadi saya pikir ya itu tadi, kita nggak bisa mengatakan diri kita sehat di depan publik kalau pada faktanya di dalam kita sakit, kira-kira begitu. Tapi sekali lagi kami mendoakan dia sehat. Bang, soal pernyataan Bang Hotman, Bang. Bukan, itu video yang diberikan oleh pelapor dan milik ketua pengadilan. Nah, apakah itu video itu dari CCTV atau dari kamera mereka di situ tersendiri, itu terserah. Ya kami juga punya video dan kita juga sudah cross check. Insya Allah semuanya baik-baik saja. Itu tadi saya katakan, saya sudah bersuara kencang, sangat kencang, dan sudah didengar oleh Seantero. Maka tidak dibutuhkan lagi saya harus bersuara kencang, karena saya sudah menyampaikan apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, mewakili banyak aspirasi masyarakat dan juga penegak hukum di pengacara. Maka saya ditugaskan dan diperintah oleh Pradi Bersatu organisasi saya untuk lebih soft dan cooling down. Saya kira saya sudah sampai di tahapan itu, maka saya akan bicara sistemik dan kalian lihat. Saya bukan orang gila, bipolar, bukan. Saya menyampaikan sudah, sekarang saya menyampaikan dengan bahasa yang santun. Saya kira begitu. Dan ini menjelang Ramadan kan, kita bermaaf-maafan. Berkeyakinan kalau abang bisa jadi tersangka di kasus ini gimana bang? Ya, saya pikir dia berobat dulu lah. Apa penyebab lever bernanah? Yang pasti setahu saya, ini bukan bernanah lever ya. Kalau orang kena lever, tidak boleh begadang, tidak boleh minum keras. Jelas itu ya, tidak boleh kerja terlalu letih. 3 ini bisa nggak dia menguranginya? Kalau ini sudah menjadi hobi, ya nggak bisa. Ya, tapi sekali lagi saya katakan kami boleh berperang, tapi tidak bermusuhan. Barangkali begitu. Bang, untuk cukup ya. Ada pemeriksaan selanjutan. Ini Rahmat jauh aja. Bang, adanya pemeriksaan lanjutan setelah ini. Setelah ini ya kalau untuk Pak Rasman sendiri belum ada pemeriksaan lanjutannya. Tapi kalaupun nanti penyidik menganggap perlu kami untuk memberikan keterangan tambahan, kami pastikan bahwa Pak Rasman adalah pribadi yang taat hukum. Dibuktikan dari sekian banyak laporan yang sudah pernah kami terima, Pak Rasman pada khususnya tidak satupun yang tidak dihadiri. Artinya Pak Rasman adalah pribadi yang gentle. Kita pastikan kita akan hadir jika penyidik meminta keterangan tambahan. Tapi yang pasti kami telah mengajukan saksi ahli. Saya pikir saksi ahli dan saksi adecat kami dulu diperiksa, baru kalau memang ada pemeriksaan tambahan, baru ke situ poinnya. Gitu. Baik, thank you ya. Aku ingin ngomong sedikit Pak. Ini ada satu poin ini dan stretching point dan sangat penting. Ada satu fakta hukum. Tadi saya tanyakan kepada penyidik. Penyidik menyatakan bahwa sudah diperiksa saksi hakim ketua, yaitu Ibu Sophia Tambunan. Lagi-lagi ini membuktikan bahwa adanya konflik interest, adanya hubungan antara Pak Rasman dengan Ibu Sophia Tambunan yang menyidangkan perkara ini. Dalam perkara Pak Rasman sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saya pikir dalam waktu dekat KY pada khususnya dan juga Mahkamah Agung agar menerbitkan atau memerintahkan untuk Ibu Sophia Tambunan ini sebenarnya harus diganti. Karena konflik interest ini secara hukum dilarang untuk memeriksa perkara yang ada hubungannya antara terdakwa dengan hakim. Ini akan membuat penilaian hakim
menjadi tidak lurus lagi, tidak sesuai dengan undang-undang. Gitu dia poinnya. Baik, jadi gini. Jadi masalah hakim itu memang harapan kita begitu. Karena memang banyak yang bilang ke saya, kok terlalu berani Bang Rasman ini. Bukankah palu itu diketok, nasib Bang Rasman ada di situ. Rezeki Bang Rasman ada di situ. Saya jawab, bukan hakim yang menentukan rezeki kita. Kalian percaya hakim apa percaya Allah? Percaya pada Allah. Yang kedua, Allah maha membolak-balikkan hati manusia. Ya, bisa saja sekejap dia bisa menjadi sahabat yang baik. Tapi secara etik, idealnya memang orang yang berperkara dengan kita, janganlah menangani perkara kita. Pak Yusril dalam satu postingan sangat baik dan menarik satu postingan. Beliau bilang, hakim tidak boleh marah. Karena kalau hakim pemarah, maka dia akan mengambil putusan dengan kemarahan dia. Hakim juga tidak boleh orang yang penghibah. Karena dengan penghibah, dia akan memutus juga tidak sesuai dengan faktanya. Kalau begitu hakim yang mana? Hakim yang lurus, yang adil, yang jujur, dan memberi keadilan masyarakat. Oke, thank you. Saya ini orang hukum. Saya ini orang hukum, maka saya tahu setelah melihat video, setelah kita dengarin semua, insya Allah akan baik-baik saja. Dan saya yakin tidak mungkin ini dipermainkan hukum ini, karena rakyat akan menilainya. Apa sih saya ini? Sekali lagi saya katakan, saya bukan penjahat negara, saya bukan musuh negara, saya bukan koruptor, saya bukan urusan sampai ada 3 triliun, 300 triliun. Bukan saya koruptor Pertamina kemarin. Sampai saya lihat ada 195 triliun. Bukan. Saya ini, saya katakan tadi, hanya urusan sepetak sawah yang digarap orang lain. Dalam hal ini tetangganya, dia marah, itu aja. Melebar kemana-mana. Dan Hotman Paris, menurut kami, sangat tidak layak menjadi saksi. Karena kejadian itu hanya sekali saya pegang bahunya, habis itu dia pergi, dibawa keluar. Sampai dia pulang, dia nggak tahu kejadian seperti apa. Begitu juga dengan setelah diskor yang kedua, dia nggak tahu, jadi nggak layak. Nah, jadi bahasa-bahasa Hotman yang mengatakan istri saya, Bu Ade, kemudian Bu Eli Danetti, itu sama sekali nggak sinkron. Karena memang dia tidak tahu faktanya, dan kami yakin insya Allah ini akan selesai dengan baik. Oke, thank you. Apalagi? Bang, jadi Bang ada tentang apa endorse itu apa sih Bang? Endorse apa itu? Mana ada endorse?